Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Livian. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Zhongli membangun ekonomi Liyue. Nah, kemudian kalau kita bertanya, kan Zhongli bisa mencetak uang, tetapi intinya bukan seperti itu. Kita ambil contoh di dunia nyata. Ada negara bernama Venezuela. Itu negaranya pernah suatu kali tertimpa krisis dan ia mencetak uang dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Dari pencetakan uang itu kemudian apa yang terjadi? Inflasi. Bahkan di tahun 2019 saja, sebelum pandemi Covid, itu inflasinya hampir lebih dari 100% ya. Bahkan sudah lebih dari 100%. Kok bisa begitu? Sebenarnya yang bisa kita ambil pelajaran di sini adalah bahwa ini bukan terkait dengan uangnya, tetapi bagaimana Anda mencetak uangnya. Venezuela mencetak uang selesai. Sudah, begitu saja. Sedangkan di Liyue, Zhongli, bagaimana ia mencetak uang adalah berbasis project. Jadi misalkan Liyue ini ingin menjadi produsen pakaian, dia ingin menjadi produsen baju. Maka apa yang dibutuhkan untuk membuat baju? Kain. Jadi dari benangnya ini, dari kainnya, kemudian dari benangnya, kemudian terus diusut itu sampai ke ujung-ujungnya gitu. Misalkan ujung-ujungnya adalah ke ulat sutra gitu yang menghasilkan sutra. Maka biaya produksi sutra, biaya produksi untuk perawatan si ulatnya ini berapa? Sampai sedetail itu. Jadi sedetail mungkin dicari itu misalkan, atau ingin membuat cat kain begitu kan. Biaya produksi cat kain ini berapa? Itu semuanya dihitung. Setelah semuanya jadi, barulah kemudian Zhongli cetak uang berdasarkan project ini. Kemudian dari uang itu dijual ke negara lain yang membutuhkannya atau yang ingin membelinya. Diekspor lah kasarnya gitu. Nah, kemudian Yue dapat uang dari situ dan mulai membangun ekonominya. Di sini kan jelas ya bahwa Zhongli itu cetak uang berdasarkan project yang ada. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau sekiranya barang itu nggak laku? Itu. Maka kan ini baju, kan ini bukan sesuatu yang membusuk. Ya bisa lah dipakai untuk penduduknya sendiri. Itu ya, atau dijual di dalam negeri. Lah tetapi bagaimana, kan mereka tidak punya uang. Ya jangan di itu dulu kan, ya gini loh, sebagian dijual itu kan, dikasihkan ke penduduk ya, ada sisa tampung di gudang. Paham kan di sini ya? Saya pikir semuanya sudah paham lah ya. Lalu kemudian bagaimana kalau tidak laku? Apakah Liu tetap untung? Tetap. Jadi mulai dari yang tadi itu produksi sutranya itu ya, sampai kemudian yang peternak ulat sutranya itu ya, penjahitnya, si pabrik catnya, itu semuanya tetap mendapatkan keuntungan dari uangnya si Zhongli ini. Kemudian dari uang itu, semisal ya nanti mau diputar lagi untuk membuat sebuah perkebunan misalkan, kan bisa kan dari modal itu tadi, kan seperti itu gitu lah. Kok bisa jadi gini? Misalkan ya, si penjahit kan membuat baju juga harus dijahit juga gitu kan. Si penjahitnya ini kemudian dia kan butuh makan, lalu belilah makan ke Xiangling misalnya. Nah, setelah dia membeli makan, uangnya kan dibayarkan kepada si Xiangling. Xiangling ini dia membutuhkan
produksi, membutuhkan bahan mentah. Itu misalkan siang Ling ini mau masak ayam goreng, kan ada ayamnya gitu. Maka ia belilah ayam ke peternak lokal, lalui uang yang didapatkan dari jualan makanan itu tadi. Nah, dari si peternaknya ini digunakan untuk produksi peternakan dan lain-lain ya. Nah, ini yang namanya uang beredar. Itu kalian bisa cek sendirilah di Google, ada banyak sekali artikel tentang peredaran uang gitu ya. Nah, lalu gini pertanyaannya, bisakah ini diterapkan di dunia nyata? Kita ambil contoh gini, ada seorang pesulap gitu ya. Dia bisa mengeluarkan uang dari angin. Nah, jadi angin bisa dijadikan uang. Kan ajaib ya. Dia ingin berkebun lah ya. Saya nggak hafal peternakan soalnya. Berkebun kentang. Mulai dari dia beli bibitnya, beli pupuknya, pengairannya, semuanya itu dihitung totalnya misalkan Rp5.000 gitu ya. Dari mulai penanaman sampai ke tangan konsumen. Nah, dia cetak uang Rp5.000 itu dengan underlaying berupa apa? Kentang itu tadi. Jadi dari angin dia ambil uangnya. Sudah ada Rp5.000, oke, digunakanlah untuk membeli semua keperluan yang dibutuhkannya. Gitu. Ketika kentangnya sudah jadi, gitu ya, dijual. Ada dua kemungkinan, laku atau tidak laku. Kalau laku, uangnya yang 5.000 tadi bisa bertambah menjadi Rp6.000. Artinya apa? Artinya bahwa dia untung. Kan seperti itu skenarionya. Itu kalau laku. Kalau tidak laku bagaimana? Nah, kalau misalkan tidak laku, maka yang terjadi ialah bahwa si kentang ini bisa dibuang karena membusuk, atau bisa dimakan sendiri. Gitu. Lalu apakah rugi? Tidak, karena menggunakan cetak uang itu tadi. Jadi uangnya yang di bank, yang hasil dia menyulap gitu ya, hasil dia kerja sebagai pesulap itu tidak habis karena memang dia cetak uang. Lalu si penjual bibitnya itu tadi, dengan uang yang dicetak oleh pesulap ini tadi, dia bisa mengembangkan bibit-bibit lain gitu. Jadi harga bibit tidak akan naik karena bibitnya itu dikembangkan ya. Misalkan dari hasil jual bibit kentang dia dapat keuntungan Rp1.000. Itu misalnya dia untuk produksi bibit itu adalah Rp1.000 dan dia jual dengan harga 2.000, maka ketika ia dapat uang 2.000, misalkan ya, dia bisa memproduksi 2 bibit kentang gitu. Atau kalau misalkan bibitnya terlalu mahal gitu ya, karena dia juga butuh uang untuk makan juga, dia bisa sisihkan ya kan. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari misalkan berapa persen gitu dari pendapatannya, misalkan dari jualan 1 bibit ini, untuk kebutuhan sehari-hari dia keluarkan Rp100. Ya, Rp100 kecil, tetapi kan perlu diingat bahwa dia ini kan pedagang bibit. Jadi bibitnya banyak sekali. Kalau misalkan diambil Rp1 per bibit, itu sudah berapa banyak. Nah, begitu ya. Lalu dari situlah ia bisa memproduksi bibit lain. Kan ibaratnya seperti itu. Jadi harga bibit itu tidak akan naik karena apa? Karena produksinya banyak. Harga itu akan naik kalau misalkan hanya cetak uang tetapi tidak ada produksi yang berjalan. Maka yang terjadi adalah kelangkaan.
begitu langka dan permintaannya tinggi, maka harganya menjadi mahal. Ini sudah pernah saya singgung di video yang ini ya, yang caking ini ya, di part pertamanya. Nah, ketika ini seperti itu tadi, maka apa yang terjadi ketika terjadi kelangkaan, kemudian harganya mahal, maka ujung-ujungnya adalah inflasi. Ya kan, inflasi itu adalah kenaikan harga. Nah, inilah yang terjadi di Venezuela. Jadi, semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga lagi bisa menambah pengetahuan ekonomi kita. Itu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.